Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perilaku keorganisasian akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang budaya organisasi. Sebelumnya kami akan menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, itu Azamudin Nur Ali. Kemudian ada Jani Hadi, ada Abdul Aziz, Ahmad Raihan, dan Heri Budi Bawoloksono. Yang pertama kami akan membacakan latar belakang tentang budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan suatu yang penting untuk ranah keorganisasian, karena budaya organisasi ini akan membentuk suatu lingkungan yang baik atau buruk tergantung budayanya tersebut. Budaya organisasi merupakan suatu yang khas atau yang berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Maka fungsi dibentuknya budaya organisasi itu untuk meningkatkan stabilitas pada ranah keorganisasian organisasi tersebut. Bab 2. Pembahasan. A. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi banyak didefinisikan oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya inti dari apa yang diartikan itu hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, budaya merupakan pikiran atau akal budi atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Menurut Anders Epping, budaya adalah keseluruhan yang mengandung pengertian, nilai, norma, ilmu, pengetahuan, serta keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu keyakinan atas nilai-nilai yang dipercaya oleh individu di dalam organisasi tersebut yang menjadi pembeda dari organisasi yang lain. Selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Karakteristik ini merupakan suatu yang khas pada budaya organisasi, yang mengandung unsur ciri dan lainnya. Karakteristik budaya organisasi menurut Stephen Robin adalah sebagai berikut. Pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yaitu dalam suatu organisasi, individu didorong untuk berinovasi dan berani untuk mengambil risiko. Yang kedua, memperhatikan detail. Individu diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan mempertahankan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan individu untuk menjadi kompetitif dan tidak untuk bersantai-santai. Yang ketujuh, stabilitas. Tingkat aktivitas organisasi menekan pada mempertahankan status quo yang kontras dengan pertumbuhan. Dengan adanya karakteristik dan budaya organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia. Karakteristik ini merupakan pandangan dari individu. Dengan ini budaya organisasi merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Selanjutnya yaitu materi tentang fungsi organisasi. Fungsi organisasi ini didefinisikan atau dijelaskan oleh berbagai pendapat dari beberapa ahli. Kami di sini akan memaparkan fungsi organisasi menurut Stephen Robin pada bukunya Organizational Behavior. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu untuk mendefinisikan batasan, yaitu menciptakan perbedaan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Ini merupakan ciri khas dari budaya organisasi. Yang kedua, menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri atau perorangan. Di sini budaya organisasi lingkupnya itu untuk kepentingan kelompok, tidak hanya untuk eksekutif atau bawahannya. Ini bersifat universal pada organisasi tersebut. Selanjutnya itu mendorong stabilitas
dari sistem sosial. Kemudian budaya juga berfungsi untuk mengambil perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku pada organisasi tersebut. Karena budaya organisasi dibutuhkan untuk itu, yaitu untuk membentuk suatu tingkah laku yang diharapkan muncul dari para individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian sebagai contoh kasusnya yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia di cabang Dago Bandung, itu memiliki tujuan dibentuknya budaya organisasi itu untuk 5 poin penting. Yang pertama itu ada integritas, kemudian profesionalisme, kemudian kepuasan nasabah, kemudian keteladanan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia tersebut. Ini merupakan sesuatu yang khas ya, yang mungkin yang berbeda dari organisasi yang lain, karena di sini disebutkan kepuasan nasabah. Ini merupakan ciri khas dari budaya pada suatu perbankan, khususnya untuk PT Bank Rakyat Indonesia yang ada di cabang Dago Bandung. Kemudian budaya organisasi juga berfungsi untuk pada hal yaitu budaya organisasi untuk menciptakan suatu iklim yaitu persepsi yang tersebar pada individu yang ada di dalam kelompok organisasi. Ini diharapkan bahwa dibentuknya organisasi yang positif, kemudian muncullah persepsi positif tersebut kepada perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang ada di dalamnya. Seperti tadi, untuk meningkatkan suatu integritas, profesionalisme, kemudian menciptakan suatu kepuasan kepada nasabah, itu dibutuhkan di PT Bank Rakyat Indonesia tadi. Kemudian budaya itu sebagai suatu aset di sini suatu barang yang berharga yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ini di luar biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan sebagai modal. Ini juga budaya organisasi merupakan sebuah aset, karena modal penting bagi terbentuknya suatu sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu menjadi lebih kompeten dan lebih profesional. Kemudian budaya sebagai sebuah kewajiban. Kenapa budaya sebagai sebuah kewajiban? Karena budaya organisasi dibentuk yang tadi untuk meningkatkan suatu stabilitas pada kegiatan organisasi, kegiatan keorganisasian. Sebagai contoh di PT Bank Rakyat Indonesia di Dago Bandung, itu suatu hal yang wajib untuk bekerja secara profesional, kemudian memberikan keteladanan kepada individu-individu yang lain yang ada di dalamnya. Itu merupakan suatu yang wajib diterapkan oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Maka budaya organisasi ini perlu diciptakan agar terbentuknya suatu lingkungan yang positif, yang beretika, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi di dalamnya. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang beretika dan positif. Budaya organisasi perlu dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang beretika dan positif. Untuk terciptanya suatu kelompok organisasi yang konsisten, serta baik untuk perkembangan individu-individu atau subsistem yang ada di dalamnya. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Beretika merupakan cara pandang bahwa manusia atau individu dapat bertindak sesuai norma yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara anggotanya yang tinggi, toleransi resikonya, tingkat keagresifan yang rendah hingga moderat, dan menitik beratkan sarana, demikian pula hasil. Jika suatu budaya kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap perilaku pekerja. Menurut Stephen B. Robbins, menciptakan budaya organisasi yang beretika dapat dilakukan oleh manajer dengan cara berikut. 1. Menjadi panutan yang beretika. Para pekerja akan melihat tindakan para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. 2. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Meminimalkan ketidakjelasan dengan membagikan kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar organisasi dan aturan etika yang mana para pekerja harus mengikutinya.
Ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika, mengadakan seminar, lokakarya, serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi. Kemudian yang keempat, pemberian imbalan atas tindakan yang beretika, yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Memberikan yang tampak bagi mereka bertindak secara etis dan memberikan hukuman yang mencolok bagi mereka yang bertindak secara tidak etis. Yang kelima, menyediakan mekanisme perlindungan, menyediakan mekanisme secara formal sehingga para pekerja dapat membahas dilema-dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis. Yang kedua, yaitu menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif atau positive organizational culture adalah suatu budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menegakkan pada vitalitas dan pertumbuhan bagi individu. Budaya organisasi yang positif memberikan pengaruh pada proses individu-individu dalam mengerjakan atau menjalankan tugas organisasi. Tugas organisasi bisa berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dengan adanya budaya organisasi yang positif. Menurut Stephen Robbins, dalam membangun budaya organisasi yang positif dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, membangun kekuatan pekerja, yaitu memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat mengkapitalisasikan kekuatan mereka. Yang kedua, memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Pemberian imbalan baik secara ekstrinsik, misalnya seperti gaji atau promosi, juga dengan pujian. Yang ketiga, menekankan pada vitalitas pertumbuhan. Seperti pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dago yang mencerminkan 5 nilai semangat kerja bank. Adapun nilai-nilai organisasinya adalah 1. Integritas, meliputi bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta peduli pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, profesionalisme, meliputi bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan, dan kesempatan. Yang ketiga, kepuasan nasabah, meliputi pemenuhan kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani, dan teknologi yang mutakhir. Yang keempat, keteladanan, yaitu meliputi memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap tegas, dan berjiwa besar. Yang kelima, penghargaan pada sumber daya manusia, meliputi merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya akan menjelaskan tentang mencapai budaya organisasi yang spiritual. Jadi pengertian spiritualitas itu menurut KBBI adalah spiritualitas adalah sumber motivasi dan emosi pencarian individu yang berkenan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Jika spiritualitas dalam arti universal berkaitan dengan praktik keagamaan mengenai Tuhan atau teologi berbeda di dalam organisasi yang diartikan sebagai kondisi batin orang-orang yang berada pada organisasi tersebut. Karakteristik suatu organisasi yang spiritual. Organisasi spiritual merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur individu di dalam organisasi yang menyadari tentang kehidupan batin yang melihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Terdapat karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh organisasi yang spiritualitas yang membedakan dengan organisasi lainnya. Itu menurut Stephen Robbins, karakteristik dari budaya organisasi yang spiritual adalah kebajikan, kesadaran akan tujuan yang kuat, kepercayaan dan penghormatan, dan sifat berpandangan terbuka. Ya, proses menjadi organisasi yang spiritual. Menjadi organisasi yang spiritual merupakan bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan. Banyak yang menginginkan untuk memiliki budaya organisasi yang spiritualitas karena ini mampu menguasai kehidupan batin pekerja sehingga semua proses pekerjaan dalam mencapai serangkaian tujuan lebih maksimal dan tidak banyak terjadi konflik dalam organisasi tersebut. Ya.
Kemudian ada beberapa permasalahan dalam penciptaan budaya organisasi yang spiritual karena masih banyak penelitian tentang ini. Stephen P. Robbins menuliskan bahwa ada beberapa kritik pada budaya organisasi yang spiritual, yaitu terdapat sedikit riset secara komparatif mengenai spiritualitas di tempat kerja. Penekanan akan spiritualitas akan membuat beberapa pekerja menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, spiritualitas dan keuntungan merupakan sasaran yang sesuai, tentu saja relevan bagi para manajer dan investor dalam bisnis. Kesimpulannya, definisi budaya organisasi dapat disimpulkan dari beberapa ahli yang ada pada penulis ini. Dapat ditarik sebuah kesimpulan. Mendasar tentang istilah budaya organisasi adalah suatu keyakinan atas nilai-nilai yang dipercaya oleh individu-individu di dalam organisasi tersebut yang menjadikan pembeda dari organisasi yang lain. Pendapat para ahli sangat beragam tentang pengertian budaya organisasi ini, sesuai dengan apa yang diteliti atau yang telah diteliti. Melakukan pandangan terhadap kajian tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu yang khas menjadi ciri pembeda terhadap suatu organisasi yang lain. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri dalam suatu kajian ilmu, meskipun budaya organisasi merupakan suatu yang bersifat deskriptif, yaitu jika untuk dinarasikan sulit, tetapi setelah dilihat semua itu akan mengerti bahwa merupakan sebuah budaya. Beberapa karakteristik budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan. Dan yang terakhir itu stabilitas. Kemudian adalah mengapa perlu dibangun sebuah budaya dalam organisasi. Budaya memiliki peranan atau fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu peranan mendefinisikan batasan, lalu menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Budaya akan memfasilitasi pada kelompok yang bukan hanya kepentingan diri dan mendorong stabilitas dari sistem sosial. Kemudian proses pembentukan budaya. Para pemimpin mengharapkan para anggota memahami budaya organisasi yang positif. Kemudian juga perlunya dibangun sebuah budaya yang positif dalam organisasi. Budaya organisasi yang positif, suatu budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Jadi budaya yang spiritual merupakan secara penggabungan bahasa budaya organisasi yang spiritual. Memiliki arti bahwa keseluruhan sistem yang mempengaruhi perilaku individu dalam setiap organisasi dengan terlibatnya kehidupan batin orang-orang dalam organisasi yang berfungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.